Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahannya kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetap berkenan memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang nantinya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu tema sebagaimana yang dijadwalkan oleh panitia, yaitu adabus syiyam. Kenapa tema ini dimunculkan? Karena salah satu tujuannya adalah agar puasa kita tetap prima nanti. Jadi kita berpuasa sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya. Oleh karenanya yang namanya adab ini sangat perlu sekali kita ketahui. Walaupun saya yakin jamaah sudah mengamalkannya, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan pada diri saya dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tentunya nanti yang kita sampaikan diantaranya sudah disampaikan oleh penceramah terdahulu, tapi tidak apa-apa kalau kemarin itu kan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita menyampaikan adabnya. Adabnya itu tata cara atau etikanya. Jadi etika orang berpuasa yang sangat dimaklumkan adalah yang pertama adalah kita mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu kata Rasulullah adalah berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena dengan makan sahur itu berkahnya akan ada kepada orang yang makan sahur itu. Dan yang kedua adalah makan sahur itu diakhirkan. Kalau saat ini untuk wilayah Tanah Abang, Bapak Ibu, jam 5 kita masih bisa makan sahur. Karena di masjid kita ini jam 5 terakhir itu peringatan, artinya waktu subuh masih lebih 11 menit rasanya. Jadi artinya di akhir-akhirkan lah. Jangan sampai ada makan sahur jam 12, jam 1. Itu betul juga makan sahur, tapi tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, adabus syiyam pada tahun ini agar kita puasa kita betul-betul mencapai tujuan puasa yang benar. Kita diperintahkan oleh Rasulullah segeralah berbuka puasa jika waktunya sudah tiba. Artinya segera ini juga menunggu waktu masuk. Jangan sampai nanti ada istilah segera masih kurang 2 menit singkat aja, nggak bisa begitu. Segera itu harus pas sudah masuk. Jadi kadang-kadang anak muda-muda itu nggak sabar lagi itu benar ceramah segera, kita segera aja. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat dari udah bisa. Harus ikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian makan berbuka puasa ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana biasa Rasul itu kalau berbuka puasa biasa makan kurma, kadang buah biji. Kalau tidak ada, Rasul berbuka puasa dengan minum air putih saja. Karena air putih itu suci dan insya Allah bisa membersihkan seluruh yang ada dalam tubuh kita itu. Dan setelah itu Rasul salat, dan setelah makan berbuka puasa itu sebelumnya diawali dengan berdoa dulu. Doa yang paling mudah adalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita berbuka. Setelah kita mulai putih, baca lagi doanya. Zahabat dhama'u wa btalatil urku
insya Allah. Kalau kita artikan, telah basah tenggorokan kita ini dan telah kencang lagi urat-urat kita ini. Setelah minum, maka kurma tadi kata Nabi sudah mulai kembali urat-urat kita yang kendor, dan insya Allah pahala akan tetap kita dapatkan. Jadi ini yang penting Bapak Ibu, mari kita biasakan kalau kita berbuka puasa jangan lupa berdoa. Kemudian etika yang ketiga, adab-adab kita berpuasa adalah kita harus melatih mulai saat ini, membiasakan untuk mengurangi pembicaraan yang tidak bermakna atau pembicaraan sia-sia. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berpuasa itu harus menghindari perkataan yang sia-sia. Contoh sia-sia itu berkata-kata yang jorok, membicarakan kekurangan orang lain, masih punya perasaan tidak enak dengan orang lain. Makanya kemarin di bulan Sa'ban kita diperintahkan Nabi, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, maka tubuh kita harus kita bersihkan, kita sucikan. Salah satunya adalah dengan meminta maaf kepada seluruh umat manusia yang mungkin pernah kita berbuat salah dengan mereka. Jadi ini harus, siapa tahu sudah sekian hari kita puasa, belum juga minta maaf pada teman-teman kita. Kalau kita malu berhadapan, boleh sekarang dengan ditulis di WA itu, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sama itu. Kemudian selanjutnya, di dalam berpuasa itu kita perlu membentengi diri kita ini dengan penuh kesabaran. Karena banyak orang tidak sabar dalam berpuasa itu, kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi ini sangat mempengaruhi. Makanya dalam satu riwayat, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat diajak berkelahi atau bertengkar, maka kita harus berani mengatakan, mohon maaf saya sedang berpuasa. Nanti setelah lebaran kita lanjutkan. Kira-kira begitu. Ya, sabar ini penting sekali. Terutama anak muda-mudanya yang naik motor di Selipuran udah gak sabar lagi itu bisa. Akhirnya selip-selipan jalan kita Megawati agak sempit. Jadi sabar itu harus menjadi senjata kita, terutama menahan hawa nafsu kita. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, kata Rasulullah, fa'aksir minas shadaqah. Hendaknya kita di dalam Ramadan ini memperbanyak sedekah. Salah satu sedekah yang nampak di hadapan kita yang biasa kita lakukan adalah dengan berbagi, memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang lain yang sedang berbuka puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat di surga nanti itu ada satu kamar yang dindingnya itu transparan Bapak Ibu. Kita misalnya di dalam surga, kita bisa melihat orang di luar surga. Itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang biasa memberi makan atau membukakan orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, orang yang biasa sholat malam di saat orang lain sedang lelap tidur. Dan yang ketiga adalah orang yang memperhalus ucapannya, yang biasanya ngomongnya kasar. Karena kita sudah tahu mulai saatnya kita latih, mari kita bicara yang lembut-lembut, yang menyejukkan, yang mengenakan, karena ini jaminannya nanti dapat rumah di surga dengan dinding dan pintu yang transparan tersebut. Jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan karena waktu yang disiapkan sudah cukup.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi